من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan, pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Langsung saja kita baca ucapan beliau. Beliau mengatakan, wa katsirun minan nas tashtabihu alaihim al-haqa'iqul amriyatu ad-diniyatul imaniyah bil haqa'iqil khalqiyatil qadariyatil kauniyah. Kebanyakan dari manusia, mereka masih belum bisa memahami tentang perbedaan antara hakikat perintah Allah Subhanahu wa taala, hakikat syariat Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada kaitan dengan pembahasan pada waktu yang lalu, bahwasanya dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia beriman dengan takdir Allah. Sebagaimana Rasul mengatakan, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, untuk engkau beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang jelek. Kewajiban manusia beriman kepada takdir, dan sekaligus kewajiban seorang manusia beramal. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kemudian kata Rasulullah SAW, bekerjalah, berusahalah, beramallah, karena semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ibadah, dalam masalah akhirat, seorang muslim wajib untuk beramal soleh, untuk beramal kebaikan, agar dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia berbuat maksiat kemudian dia mengatakan ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu hal yang tercela di dalam Islam. Tidak boleh seorang muslim berhujjah, berdalil, beralasan dengan takdir di dalam masalah maksiat, karena Allah tidak memaksa dia untuk berbuat maksiat. Dari sinilah sebagai manusia belum bisa memahami antara mana itu syariat Allah Subhanahu wa taala yang dia diwajibkan untuk mengamalkannya, dan mana takdir Allah yang wajib untuk dia beriman dengannya. Adapun yang jelek wajib baginya untuk mengoreksi dirinya dan untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat maksiat, jangan mengatakan ini takdir dari Allah. Betul itu takdir dari Allah, namun Allah tidak memaksa dia untuk berbuat maksiat tersebut. Kita yakini semua yang terjadi di alam semesta ini, ketaatan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, semua dengan takdir dari Allah, dan Allah memiliki hikmah di balik semuanya. Akan tetapi pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan dilarang untuk berhujjah dengan takdir dalam masalah kemaksiatan ataupun kesyirikannya, dikarenakan Allah tidak memaksa dia untuk berbuat kesyirikan ataupun kezaliman ataupun kemaksiatan. Allah berfirman, wa hadainahun najdain. Kami telah memberikan kepada manusia dua jalan, yang baik ataupun yang jelek. Silakan manusia memilih. Kalau dia menginginkan surga, silakan pilih jalan kebaikan. Kalau dia memilih neraka, silakan pilih jalan kejelekan. Allah tidak memaksa manusia berbuat kejahatan ataupun kemaksiatan. Oleh karena itulah harus dipahami yang pernah kita sampaikan dahulu, bahwasanya kehendak Allah ada dua, kehendak kauniyah, yang berarti bahwasanya itu pasti terjadi, namun tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan iblis, namun Allah tidak cinta kepada iblis. Ini namanya takdir al-kauniyah, pasti terjadi namun tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu al-iradah as-syar'iyyah, keinginan Allah yang berupa syariatnya. Allah merintahkan manusia beriman. Ketika orang itu beriman, Allah mencintainya, meskipun tidak semua manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibedakan
al-iradah al-kauniyah wal iradah syar'iyah. Iradah kehendak Allah yang kauniyah yang pasti terjadi namun tidak mesti dicintai oleh Allah Ta'ala. Adapun kehendak Allah yang syar'i ini pasti dicintai oleh Allah namun tidak mesti terjadi. Fa inna Allah Subhanahu wa Ta'ala lahul khalqu wal amr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk menciptakan dan memerintahkan. Di sini Allah membedakan mana itu ciptaannya yang merupakan takdirnya dan mana itu syariat ataupun perintahnya. Manusia wajib mengimani takdir Allah dan sekaligus wajib menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dia meninggalkan syariat Allah kemudian berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada takdir dan sekaligus beramal as-saleh atau beramal kebaikan untuk dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, tsumma stawa 'alal arsy." Sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas al-arsy. Yurshil lailan nahara, dia menutupkan malam kepada siang. Yatlubuhu hasisa, malam dan siang terus bergantian secara teratur. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Demikian pula Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan dan menciptakan bintang-bintang, semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwasanya hak Allah untuk menciptakan dan hak Allah untuk memerintahkan. Tabarakallah Rabbul Alamin. Maha tinggi Allah Rabb sekalian alam. Intinya dalam surat Al-A'raf ayat 54 ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada manusia bahwasanya Allah lah yang berhak untuk memerintahkan. Yang wajib bagi manusia untuk menjalankan perintah Allah. Tidak boleh seorang pun membuat syariat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun membuat perintah yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula hak Allah untuk menciptakan, untuk mentakdirkan, ya. Oleh karena itulah seorang muslim wajib beriman kepada takdir Allah dan sekaligus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dia berbuat maksiat kemudian berhujjah dengan takdir. Dan lebih parah lagi seperti yang sudah kita sampaikan dahulu, ada sebagian orang mengatakan bahwasanya manusia semuanya itu hakikatnya bertaat kepada Allah. Semuanya manusia itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka mengatakan bahwasanya manusia itu selalu taat kepada Allah. Baik ketika dia berbuat maksiat, baik dia berbuat kesyirikan, itu dia sebenarnya taat kepada Allah. Karena apa? Dia telah menjalankan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya jelas-jelas kebatilannya. Bagaimana mungkin bisa dikatakan orang musyrik taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian taat kepada takdir Allah? Ya, padahal kalau seandainya itu betul, tidak akan mungkin ada perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir, antara orang muwahhid yang bertauhid dengan orang berbuat syirik, antara orang berbuat taat kepada orang berbuat kemaksiatan. Seandainya semua orang itu taat kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedakan antara masalah takdir dengan masalah perintah. Masalah takdir, manusia tidak akan mungkin bisa lari daripada takdir Allah. Namun dalam masalah maksiat ataupun ketaatan, manusia punya pilihan, ya, antara dia berbuat kemaksiatan dan berbuat ketaatan. Semuanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Fa huwa subhanahu khaliqu kulli syai' wa rabbuhu wa malikuhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah pencipta segala sesuatu, Rabb segala sesuatu dan penguasa segala sesuatu. La khaliqa ghairahu. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala rabba siwa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan tauhid ar-rububiyah. Tauhid yang juga diyakini oleh kaum musyrikin zaman jahiliyah. Mereka serentak mengatakan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berikan rezeki. Wa la in ta'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada mereka kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin, mereka lebih buruk keadaannya dibandingkan kaum musyrikin zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah mereka yakin dengan rububiyahnya Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang berikan rezeki dan seterusnya. Namun sebagian kaum muslimin sekarang mereka masih meyakini bahwasanya ada
yang menciptakan selain Allah, ada yang beri rezeki selain Allah, ada yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita sebutkan dahulu tentang keyakinan sebagian orang sufi yang mereka meyakini adanya al-aqtab wal abdal al-ghaus, yang mereka adalah wali-wali, kaum sufi yang memiliki hak untuk mengatur alam semesta ini. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula pada bulan-bulan seperti ini, pada bulan Surah kata sebagian manusia, mereka meyakini bahwasanya sebagian makhluk memiliki peran, hak dan mengatur alam semesta ini. Laut Selatan adalah punyanya Nyi Roro Kidul. Kalau tidak membuang sesaji, kalau tidak membuang sedekah laut, maka akan mendapatkan bala dan bencana. Karena keyakinan mereka tentang rububiyah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka syirik dalam masalah rububiyah dan mereka pun syirik dalam masalah al-uluhiyah. Karena keyakinan mereka bahwasanya laut selatan atau pantai selatan merupakan kekuasaan Nyi Roro Kidul atau penunggu laut tersebut, maka ini merupakan syirik dalam masalah rububiyah, pengaturan alam selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini pula menjerumuskan mereka kepada syirik uluhiyah dengan mereka menyedekahkan dan mereka menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Namun mereka menyembelih sapi misalnya, kemudian disedekahkan kepalanya kepada laut selatan misalnya, atau untuk Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Ini merupakan syirik rububiyah dan juga syirik uluhiyah yang lebih parah daripada kesyirikannya kaum musyrikin zaman jahiliyah. Oleh karena itulah kita yang tahu tentang tauhid, maka wajib bagi kita untuk betul-betul menyuruh manusia kepada tauhid al-uluhiyah dan juga tauhid ar-rububiyah seperti ini, yang merupakan dakwah para anbiya dan para rasul alaihi wassalam. Dan ini membuktikan bahwasanya kesyirikan masih tetap ada di atas muka bumi ini. Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Masa'akana wa ma lam yas'a lam yakun." Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Inilah kekuasaan Allah secara mutlak. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah, atau sesungguhnya perkara Allah, apabila dia menginginkan, menghendaki sesuatu, maka cukuplah dia mengatakan kun, jadilah, maka akan terjadi. Itulah kekuasaan Allah, bahwasanya semuanya atas pengaturan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa kullu ma fil wujudi min harakatin wa sukunin fa bi qada'ihi wa qadarihi wa masyiati wa qudrati wa khalqihi. Semua yang terjadi di alam semesta ini, baik berupa gerakan, baik berupa sesuatu yang tenang, semuanya dengan takdir dari Allah, semua atas kehendak dari Allah, semua atas penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang sudah kita jelaskan dahulu tentang tingkatan iman kepada takdir. Yang pertama, iman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi seandainya terjadi, atau yang tidak terjadi seandainya terjadi, semuanya Allah telah mengetahuinya. Yang kedua, beriman bahwasanya Allah telah mencatat semua takdirnya ini. Semua kejadian telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Tidak akan mungkin manusia bisa selamat atau lari daripada takdir yang Allah telah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara makna iman kepada takdir, beriman bahwasanya semua yang terjadi itu atas kehendak dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik ataupun yang jelek itu merupakan kehendak dari Allah, dan Allah memiliki hikmah di balik semuanya, dan wajib kita yakini sebetulnya semua takdir Allah itu baik, namun yang jelek itu pada perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara makna iman kepada takdir, beriman bahwasanya segala sesuatu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, wa kullu ma siwallahi alam. Setiap yang selain Allah adalah makhluk. Ini merupakan kewajiban seorang muslim bertauhid kepada takdir Allah Subhanahu atau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa subhanahu amara bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi. Kewajiban orang muslim beriman kepada takdir dan sekaligus menjalankan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa naha an ma'siyati wa ma'siyati rusulihi.
Dan Allah melarang manusia, terutama kaum muslimin, dari memaksiatinya dan dari memaksiati rasul-rasulnya. Amara bis tauhid wal ikhlas. Allah merintahkan manusia untuk bertauhid, memerintahkan manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahaa 'anil syirki billah, dan Allah melarang daripada kesyirikan kepadanya. Sekali lagi, itulah takdir Allah dan inilah perintah Allah dan inilah larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampur adukkan antara takdir dengan perintah serta larangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia wajib beriman kepada takdir dan sekaligus wajib untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kemudian kata beliau, fa'adzamul hasanat at-tauhid, dan sebaik-baik perintah Allah dan seutama-utama perintah Allah, seagung-agung kebaikan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ma'ruf, ada yang ma'ruf sendiri, yaitu at-tauhid. Wa adamus sayyi'at asyirku, dan sejelek-jelek kejelekan adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang muslim mengetahui hal seperti ini, maka dia pasti selalu memprioritaskan dan mengutamakan masalah at-tauhid dan meninggalkan dengan sejauh-jauhnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bagi seorang ad-da'i, bagi seorang juru dakwah misalnya, kewajibannya lebih mengutamakan tauhid dan lebih mengutamakan untuk memberantas kesyirikan, yaitu kesyirikan dalam masalah al-uluhiyah, kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Tidak ada alasan manusia berhujjah dengan takdir dalam masalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu berbuat syirik, tidak ada hujjah ketika dia berbuat syirik dengan masalah takdir Allah, karena Allah melarang kesyirikan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah, yang mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan adapun orang-orang beriman, maka sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta merupakan bagian daripada al-ibadah qalbiyah, ibadah hati manusia. Maka kewajiban seorang muslim untuk mencintai Allah lebih daripada selainnya. Dan ini merupakan salah satu tanda orang tersebut betul-betul bisa merasakan nikmatnya atau lezatnya iman di dalam dirinya. Kita mengaku beriman, namun terkadang kita merasa diri kita tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang merasa hampa dalam diri kita. Terkadang kita belum bisa merasakan bagaimana nikmat iman tersebut. Maka Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita cara untuk kita mendapatkan kelezatan iman. Di antaranya Rasul mengatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara. Barang siapa yang memiliki ketiga hal tersebut dalam dirinya, maka dia akan betul-betul merasakan lezatnya iman. Apa 3 hal tersebut? Di antaranya kata Rasulullah SAW, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu untuk dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain keduanya. Dan kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaum muslimin, kepada manusia, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW, pasti Allah akan mencintai kalian. Itulah bukti cinta manusia kepada Allah dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihain an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayu dzambi a'dzam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, dosa mana yang paling besar atau dosa mana yang paling agung? Qal, maka Rasul mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakan dirimu.
Kewajiban seorang muslim meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, dan sekaligus beramal as-saleh, beribadah hanya kepada Allah semata. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah saja, karena Dia yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah arti takwa yang sebenarnya, yaitu menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah semata. Dan kata para ulama, inilah keterkaitan antara dua bentuk tauhid atau dua macam tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Artinya, jika seorang itu meyakini Allah yang telah menciptakan alam semesta, maka kewajibannya untuk beribadah hanya kepada Allah. Makanya di sini Rasul mengatakan syirik besar itu adalah engkau menyembah selain Allah, padahal Allah yang menciptakan dirimu. Apakah engkau tidak sadar bahwasanya Allah yang berhak untuk engkau sembah, karena Dialah yang satu-satunya zat yang menciptakan dirimu. Ada keterkaitan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid ar-rububiyah. Kata para ulama, tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Artinya jika seorang muslim atau seorang manusia ketika dia meyakini Allah yang menciptakannya, maka kewajibannya beribadahnya kepada Allah, karena ini juga sebagai bentuk syukurnya seorang hamba karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Allah pencipta langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa setelah itu? Fa'budhu, maka sembahlah Allah. Ini kata para ulama keterkaitan antara tauhid ar-rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Jika seorang telah meyakini Allah pencipta langit dan bumi, maka kewajibannya fa'budhu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini yang terhalang kaum musyrikin jahiliyah untuk melaksanakannya. Kaum musyrikin jahiliyah mereka meyakini satu tauhid saja, yaitu tauhid ar-rububiyah, yaitu meyakini Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberi rezeki. Namun mereka tidak melangkah kepada tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah. Maka mereka pun tetap dikategorikan sebagai orang-orang musyrikin yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena konsekuensi orang itu beriman kepada uluhiyah atau beriman kepada rububiyah, yaitu dia wajib beriman kepada uluhiyah, yaitu menyembah hanya kepada Allah semata. Dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah, sedangkan Allah yang menciptakan engkau. Qultu summa ai, kemudian dosa mana yang lebih besar? Setelah syirik, maka Rasul mengatakan, antaktula waladaka makhafata an yut'ama ma'aka. Rasul mengatakan di antara dosa yang paling besar setelah syirik, yaitu engkau membunuh anakmu sendiri karena takut dia makan bersamamu. Sebagaimana keadaan sebagian kaum musyrikin zaman jahiliyah, mereka diantaranya membunuh anak-anak mereka, terutama yang perempuan, karena takut aib. Demikian pula sebagian manusia bahkan pada zaman seperti ini, padahal zaman teknologi canggih, namun otak mereka masih dipengaruhi oleh bisikan-bisikan setan. Takut anaknya tidak bisa makan, kemudian membunuh anaknya tersebut dengan cara yang sadis. Naudzubillah min dzalik. Padahal rezeki bukan di tangannya, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selama manusia berusaha, pasti akan ada jalan keluarnya, karena telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimatan wa yarhu bitanan." Rawahu Tirmidzi. Rasul bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kata Nabi SAW, seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Kemudian Rasul mempermisalkan seperti seekor burung. Bagaimana seekor burung bertawakal? Kata Rasulullah SAW, yaghdu khimatan wa yaruhu bitana. Burung tersebut pada pagi hari pergi mencari makan, terbang ke udara mencari makan, kemudian pada sore harinya dia kembali dalam keadaan kenyang. Itulah bentuk tawakal seorang muslim, berusaha. Insya Allah kalau berusaha pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya, meskipun agak terlambat, namun pasti dijanjikan oleh Allah Ta'ala pasti akan mendapatkan rezeki tersebut.
Ya, masalah rezeki meskipun banyak ya, pengangguran, banyak manusia yang tidak banyak bekerja, namun kalau manusia seorang muslim bertawakal kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berusaha dengan sekuat tenaganya, pasti Allah akan berikan jalan yang keluar. Ini adalah janji Allah, ya, meskipun kelihatannya lahan pekerjaan sempit, ya, manusia telah banyak, ya, ketahuilah rezeki bukan pada banyaknya pabrik, bukan sedikitnya pabrik, namun dengan, ya, seorang muslim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal seorang muslim itu mau bertawakal atau tidak. Karena Allah telah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Cuma permasalahannya apakah kita sudah bertawakal atau belum? Apakah kita telah berusaha atau belum dengan semaksimal mungkin atau belum? Kalau belum mendapatkan, tambah lagi usahanya, bukan malah berputus asa, bukan malah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang harus diyakini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi semua problematikanya, bagi semua permasalahannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wajib diyakini. Karena inilah janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Cuma kalau belum tercapai, maka koreksi diri kita. Mungkin kita belum bertakwa kepada Allah, mungkin kita belum berusaha dengan semaksimal mungkin kita belum bertawakal kepada Allah, ya. Binatang saja Allah berikan rezeki, ya, apalagi manusia yang mana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka pasti wajib diyakini kalau ada usaha, kalau ada tawakal, pasti ada jalan keluarnya. Bukan malah berputus asa kemudian membunuh, ya, anak karena takut tidak bisa memberinya makan. Qultu sumai. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, dosa mana yang lebih besar lagi ya Rasulullah? Qala antuzaniya bihalilati jarika, yaitu engkau berzina dengan, ya, istri tetanggamu atau kekasih tetanggamu. Ini merupakan dosa yang besar setelah pembunuhan dan setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang muslim wajib untuk betul-betul berlindung kepada Allah dari segala bentuk dosa-dosa seperti ini, apalagi pada zaman sekarang yang mana fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat merajalela di mana-mana. Fa anzalallahu tasdiqa dzalik. Kemudian Allah pun menurunkan ayat sebagai pembenaran terhadap apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Allah berfirman, dan ini merupakan ciri-ciri ibadur rahman. Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Di antara ciri ibadur rahman yaitu orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang namanya syirik. Syirik adalah da'watu ghairillahi ma'ahu, yaitu berdoa kepada selain Allah di saat yang lain dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira namanya syirik itu terus berdoa kepada selain Allah, seperti orang Kristen terus berdoa kepada Yesus, tidak. Namun namanya syirik juga berdoa kepada Allah pada suatu saat kemudian berdoa kepada selain Allah. Ini juga namanya asyirk. Asyirk kata para ulama, da'watu ghairillahi ma'ahu, berdoa kepada selain Allah kemudian juga berdoa kepada Allah. Dan inilah kesyirikan kaum musyrikin zaman jahiliyah. Jangan dikira kaum musyrikin zaman jahiliyah hanya berdoa kepada bebatuan atau kepada patung, namun mereka juga terkadang berdoa kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najau ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka berlayar di lautan, kemudian ditimpa ombak, kemudian ditimpa gelombang yang besar misalnya, atau badai atau musibah yang lainnya, mereka da'u Allah mukhlishina lahud-din, mereka berdoa kepada Allah. Namun ketika mereka diselamatkan di daratan, mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik. Syirik adalah berdoa kepada selain Allah, bersama dengan itu dia juga terkadang berdoa kepada Allah, mencampur adukan antara tauhid dengan syirik, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa saja kepada selain Allah, kemudian berdoa kepada Allah namakan syirik, apalagi terus berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan dipahami namanya syirik itu hanya berdoa kepada selain Allah terus, tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak. Ini juga termasuk kesyirikan, namun termasuk syirik juga berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, itu namanya juga asyirku billah. Allah mengatakan di antara ciri ibadur rahman, mereka tidak berdoa kepada selain Allah, dengan dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus doa diserahkan hanya kepada Allah semata. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan ciri ibadur rahman yaitu mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak.
Pembunuhan ini merupakan hal yang dilarang oleh Allah, dan ini bukan merupakan ciri ibadur rahman. Dan pembunuhan tanpa hak itu bukan hanya sekedar membunuh seperti orang yang merampok kemudian membunuh orang yang dirampok, bukan itu saja. Namun pada zaman sekarang di antara ciri ibadur rahman, mereka jauh daripada terorisme. Kalau orang itu berbuat terorisme, membunuh manusia yang tidak berhak untuk dibunuh, maka mereka bukan ibadur rahman, bukan hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terorisme merupakan salah satu sifat yang jauh daripada sifat-sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman, mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah taala untuk dibunuh. Karena dalam Islam tidak semua orang kafir berhak untuk dibunuh. Tidak semua orang kafir berhak untuk dibunuh. Bahkan kaidah para ulama, kekufuran tidak menghalalkan darah secara otomatis. Yang wajib untuk dibunuh adalah orang-orang yang berhak untuk dibunuh sesuai dengan syariat Islam. Seperti orang-orang yang membantai kaum muslimin, mereka yang membantai ini dan berhak untuk dibantai. Bukan orang lain yang kafir kemudian dibantai. Maka pada agama Islam, orang-orang kafir dibagi. Ada kafir al-harbi, orang-orang kafir yang ikut perang, maka mereka berhak untuk dibunuh. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang beriman, perangilah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan kalian berbuat melampaui batas. Di antara kata para ulama, di antara melampaui batas dalam pembunuhan yaitu membunuh orang kafir yang tidak berhak dibunuh. Di antaranya orang tua, wanita-wanita yang tidak ikut perang, anak-anak kecil yang tidak ikut perang, ini diharamkan untuk dibunuh. Rasul mengatakan ketika mengirim pasukan perang, Rasul SAW ketika mengirim pasukan perang, beliau berwasiat, ughzu bismillah wa fi sabilillah wa qatilu man kafara billah wa la taghdiru wa la tumatsilu wa la taqtulu walida. Kata Rasul SAW, berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah, dan perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Wa la taghdiru, dan jangan kalian berbuat curang. Kata para ulama, di antara bentuk kecurangan yaitu ketika seorang muslim masuk ke negeri orang kafir, dia diberikan jaminan keamanan oleh orang kafir. Namun ketika dia sudah di tempat orang kafir tersebut, dia membuat onar, dia membuat terorisme, maka ini salah satu bentuk pengkhianatan meskipun kepada orang kafir. Tidak boleh seorang muslim berkhianat. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berbuat keadilan. I'dilu, berbuat adillah, karena itu dekat kepada ketakwaan. Pada zaman Rasulullah SAW, meskipun mereka benci kepada orang kafir, namun dilarang mereka untuk berbuat khianat kepada orang kafir. Ketika seorang muslim masuk dengan visa ke negeri orang kafir, maka dia telah diberi keamanan oleh orang kafir tersebut. Tidak boleh dia berbuat terorisme. Maka diantara contohnya, kata para ulama, salah satu bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin kepada orang kafir, kejadian 11 September dahulu. Ketika mereka diberi kekuasaan oleh orang kafir untuk masuk ke negara mereka, kemudian membuat onar, maka inilah bentuk pengkhianatan, bentuk pengkhianatan dan sekaligus al-ghadar, kecurangan kepada orang kafir. Ini bukan berarti kita membela orang kafir, naudzubillah min dzalik. Namun berikanlah sesuatu itu pada tempatnya, atau atikul haqqin haqqahu. Kalau memang mereka tidak berhak untuk dibunuh atau bukan pada waktunya, maka jangan mereka dibantai ataupun dibunuh. Ini kata ulama, wala ta'tadu. Allah mengatakan jangan kalian melampaui batas. Dan di antara bentuk melampaui batas, membunuh orang kafir tanpa hak, dan demikian pula di antara bentuk kecurangan yaitu mengkhianati perjanjian dengan orang-orang kafir. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasul berjanji atau membuat perjanjian dengan orang kafir. Pada Sulhul Hudaybiyah, perjanjian dengan pada Hudaybiyah, tidak pernah Rasul mengkhianati perjanjian tersebut. Justru orang kafir yang mengingkari janji mereka dan mengkhianati janji mereka. Rasul mengatakan wala taghdiru, dan jangan kalian berbuat curang ketika kalian berperang dengan orang-orang kafir. Wala tumatsilu, dan jangan kalian mencincang. Kalau orang kafir terbunuh jangan dicincang, jangan dipotong-potong. Biarkan dia sudah mati. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian membunuh anak kecil. Namun kalau kita lihat terorisme yang ada sekarang, tidak pandang bulu yang kecil, yang tua, yang wanita, yang mereka bukan orang-orang al-muharibun, bukan orang-orang yang ikut perang dalam
medan pertempuran, mereka juga dibantai oleh para terorisme tersebut. Maka sekali lagi mereka bukan ibadur rahman, bukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dipuji dalam surat Al-Furqan. Di antara ciri ibadur rahman, mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah taala kecuali dengan cara yang hak. Wala yaznun, dan ciri ibadur rahman, mereka tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa asama, dan barang siapa yang berbuat seperti itu, yaitu berbuat kesyirikan, berbuat pembunuhan, terorisme dan perzinahan, maka dia akan mendapatkan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para terorisme wajib mereka untuk bertakwa kepada Allah taala, karena Allah mengancam dengan ancaman yang sangat pedih, di antaranya yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, dan akan dilipatkan gandakan azabnya pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan bisa jadi kekal di dalam api neraka tersebut dalam keadaan hina-hina. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali yang bertobat kepada Allah dan beriman kepada Allah dan beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima, maka merekalah yang akan diganti kejelekan mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Kemudian wa amara subhanahu bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa nahaa 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah pun memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berbuat keadilan. Di antara bentuk keadilan yang sudah kita jelaskan dari contohnya, yaitu tidak boleh dia berbuat zalim kepada orang kafir. Orang kafir yang tidak berhak dibunuh, jangan dibunuh. Sekali lagi kaum muslimin atau para ulama membagi sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Orang kafir, ada kafir yang muharib, orang kafir yang ikut perang, pertempuran dengan kaum muslimin, maka mereka berhak untuk dibunuh dalam medan pertempuran. Kemudian ada lagi kafir al-musta'man, yaitu orang kafir yang muharib. Dia asalnya adalah kafir yang memerangi kaum muslimin, namun dia masuk ke negeri kaum muslimin karena mungkin sebagai utusan, sebagai duta, sebagai konsul dan seterusnya, dan dia mendapatkan keamanan atau jaminan keamanan dari kaum muslimin, entah pemerintahnya atau rakyatnya, maka tidak boleh dia dibunuh. Seperti para turis misalnya, meskipun dia benci kepada mereka, wajib benci kepada orang kafir, namun jangan mendolimi mereka, jangan merampas hartanya tanpa hak, jangan mereka dibantai. Karena mereka adalah kafir musta'manun. Seandainya mereka adalah orang-orang kafir, misalnya tentara Amerika yang mereka perang di Irak misalnya, atau di Afghanistan misalnya, mereka adalah kafir muharibun. Ketika mereka datang misalnya melancong di sini, maka mereka adalah musta'manun, orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin. Kemudian yang ketiga ada lagi kafir al-mu'ahad, yaitu orang kafir yang mana negerinya atau negaranya mengadakan perjanjian damai dengan negara kaum muslimin, maka tidak boleh untuk dibunuh. Dan Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yara ilal jannah, barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Jangankan untuk mati syahid, mencium bau surga pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bergembira jauh para terorisme atau para teroris, karena memang inilah ancaman Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi kafir az-zimmi, yaitu seorang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Dia tetap berpegang teguh dengan agamanya, namun dia membayar jizyah atau mungkin bisa dikatakan upeti kepada pemerintah kaum muslimin sebagai jaminan keamanannya. Dia tinggal di negeri kaum muslimin, maka semuanya ini dilarang untuk dibunuh kecuali satu saja yang muharib. Jadi intinya tidak semua orang kafir berhak untuk dibunuh. Kalau membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh, maka ini namanya kezaliman. Meskipun terhadap orang kafir kita dilarang untuk berbuat kezaliman. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu tidak berbuat adil. Kita wajib benci kepada orang kafir, wajib sewajib-wajibnya. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh memberikan ucapan selamat Natal, tidak boleh kita ikut tahun barunya orang kafir, karena ini merupakan tasabbuh dengan orang kafir, mengadakan acara tahun baru yang akan datang ini merupakan acara orang kafir, tahun baru Masehi, namanya Masehi, Masih Isa alaihissalam yang merupakan Tuhannya orang Kristen. Ketika mereka merayakan tahun baru ini merupakan hari rayanya orang kafir, orang Kristen. Barang siapa yang mengikuti acara tahun baru yang akan datang ini, maka dia telah bertasabbuh, menyamakan dirinya dengan orang kafir. Dan Rasul mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dia berdosa ketika dia mengikuti acara-acara keagamaannya orang-orang kafir tersebut. Namun sangat disayangkan kaum muslimin, mereka benci kepada orang Kristen, namun acaranya orang Kristen mereka ikuti. Naudzubillah min dzalik. Inilah tanaqudzat, yaitu kontradiksi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Benci kepada orang Yahudi, benci kepada orang Kristen, namun mengikuti acara-acaranya orang Yahudi ataupun orang Kristen. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berbuat al-ihsan, kebaikan. Al-ihsan ada dua kata para ulama, berbuat kebaikan dalam artian dalam bentuk ibadah kepada Allah dan dalam bentuk muamalah kepada manusia. Rasul SAW ketika ditanya mal ihsan, apa itu al ihsan, Rasul mengatakan anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah, namun ketika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah Allah melihat dirimu. Ini namanya al ihsan dalam ibadah, yaitu kita betul-betul merasa diawasi Allah dalam kita beribadah, dalam kita berdakwah misalnya. Harus selalu merasa diawasi Allah agar kita bisa ikhlas dalam beribadah ini. Demikian pula arti al-ihsan kepada manusia, yaitu kita berbuat kebaikan kepada manusia meskipun kepada orang kafir. Tidak selalu orang kafir terus dibuat kedoliman kepada mereka. Bahkan Allah mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat kebaikan, berbuat ihsan dan berbuat keadilan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat keadilan. Di sini Allah tidak melarang manusia berbuat kebaikan meskipun kepada orang kafir. Jangan karena tetangganya kafir kemudian terus diganggu, terus diambil hartanya misalnya tanpa hak. Maka ini adalah salah satu bentuk kezaliman, salah satu bentuk kejahatan meskipun kepada orang kafir. Inilah Islam, inilah indahnya Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus semua Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Namun sekali lagi bedakan, dalam urusan dunia kita wajib untuk berbuat kebaikan. Kalau mereka butuh bantuan, kita bantu mereka. Namun dalam masalah urusan agama, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kita agama kita. Kalian mengadakan Natal silahkan sudah, jangan kita mengucapkan selamat kepada mereka, jangan kita membantu acara-acara keagamaan mereka. Adapun masalah urusan dunia, Rasulullah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an tabarruhum, untuk kalian berbuat kebaikan kepada mereka. Di sini juga menjelaskan kepada kita tidak semua orang kafir berhak untuk dibunuh, bahkan mereka terkadang berhak untuk kita baiki hubungan kita dengan mereka, apalagi dalam rangka kita mendakwahi mereka. Oleh karena itulah pada zaman dahulu para sahabat sebelum mereka memerangi orang kafir, terkadang mereka sudah takluk dulu dengan hatinya akhlaknya para sahabat Rasulullah SAW. Namun justru dengan adanya terorisme yang ada sekarang ini, justru malah banyak orang kafir lari daripada al-Islam karena mereka menyangka bahwa Islam itu perbuatan yang dolim, perbuatan yang sangat keji dan sebagainya. Namun sekali lagi Islam bukan terorisme dan terorisme bukan Islam. Wa akhbara annahu yuhibbul muttaqin, dan Allah mengabarkan bahwanya Dia cinta kepada orang yang bertakwa. Wa yuhibbul muhsinin, dan Dia cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Wa yuhibbul muqsitin, dan yang berbuat keadilan. Wa yuhibbut tawwabin, Dia cinta kepada yang berbuat taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, Dia cinta kepada orang yang mensucikan dirinya. Wa yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, dan Allah juga cinta kepada orang yang berjihad di jalannya seperti barisan yang kokoh, seperti bangunan yang sangat kuat. Wa huwa yakrahu mana ahanu, dan Dia benci kepada orang-orang yang melanggar ajarannya. Inilah Islam membedakan masalah dalam hal masalah takdir, manusia beriman kepada takdir. Adapun dalam masalah maksiat dan ketaatan, wajib untuk diyakini bahwasanya Allah hanyalah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, yang menjalankan perintahnya, dan Allah benci kepada orang-orang yang melanggar larangannya. Kama qala fi surati Subhana, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra. Allah berfirman setelah menyebutkan tentang
dosa-dosa, ya, dosa pembunuhan, dosa perzinahan, dosa kesyirikan, Allah menyatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua hal tersebut itu kejelekannya di sisi Rabbmu itu makruh. Ya. Di sini kita mengetahui bahwasanya istilah makruh dalam Islam itu pada awalnya itu untuk hal-hal yang dibenci, yang diharamkan. Oleh karena itulah, kalau misalnya ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukumnya ini adalah makruh, itu sebetulnya adalah dilarang atau diharamkan. Ya, ini istilah ulama-ulama asal terdahulu. Maka terkadang sebagian orang salah memahami. Ya, kata-kata makruh dalam Al-Quran itu artinya haram. Bagaimana dikatakan zina itu makruh dalam arti orang sekarang? Tidak mungkin. Artinya makruh dalam Al-Quran adalah yang dibenci, yang diharamkan. Oleh karena itulah ulama salaf dahulu ketika memakai istilah makruh itu artinya yang diharamkan. Bukan makruh artinya dikerjakan boleh atau dikerjakan tidak berdosa atau ditinggalkan lebih afdal. Ini bukan arti makruh dalam artian Al-Quran atau dalam artian ulama salaf terdahulu. Jadi terkadang kita harus waspada dalam memahami istilah para ulama terdahulu agar tidak salah paham. Wa qannaha ani syirki wa uquqil walidain. Di dalam surat Al-Isra Allah melarang masalah kesyirikan, melarang masalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa amara bi ita'il qurba wa al-huquqa. Dan dalam Al-Qur'an tersebut Allah memerintahkan untuk memberikan hak-hak kebaikan kepada karib kerabat. Wa nahani tabdzir, Allah melarang daripada at-tabdzir, yaitu membuang harta tanpa hak. Ya, membuang-buang harta, menyanyiakan harta tanpa hak. Wa nahani taktir, dan juga melarang daripada kebakilan. Inilah Islam. Islam itu pertengahan. Ya, dalam segala hal Islam selalu pertengahan. Tidak menyanyiakan harta, tidak boros, dan juga tidak pelit, tidak bakhil. Ya, menginfakkan harta sesuai dengan kebutuhan. Ya, entah dalam urusan sedekah atau urusan dalam masalah urusan dunia. Tidak haramkan untuk berbuat tabdzir karena sebagaimana Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, karena orang yang boros, yang menyanyiakan hartanya itu adalah saudara-saudaranya asyayatin. Ya, dan sebagian kaum muslimin yang akan datang ini akan merayakan seperti kita katakan tadi, perayaan orang kafir. Mereka diantaranya membuang-buang harta tanpa hak. Konvoi jalan-jalan membuang harta, membuang bensin dengan percuma, sudah dosa membayar lagi. Dosa gratis masih mending daripada membayar dosa namun berdosa namun membayar, apalagi tenaga capek dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik, tasabbuh dengan orang-orang kafir. Maka sekali lagi haram merayakan tahun baru yang akan datang ini. Jangankan tahun baru, masih tahun baru Islam pun diharamkan untuk kita melakukannya. Kayak dari contohnya dari Rasulullah SAW, apalagi tahun baru masih tahun barunya orang-orang An-Nasr, orang-orang kafir, maka diharamkan untuk kita merayakannya. Wa an yaj'ala yadahu maghlulatan ila unuqihi, dan Islam atau Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk berbuat kebakilan, kekikiran, yaitu diistilahkan dalam Al-Quran seperti orang yang membelenggu tangannya di lehernya dalam rangka menyimpan hartanya tanpa disedekahkan di jalan yang hak. Wa an yabsutha kullal basti, demikian pula Islam melarang untuk manusia menyanyiakan, membuang-buang hartanya tanpa ada manfaatnya. Wa naha an qatli nafsi bil haq, dan Islam melarang atau Allah melarang dari pembunuhan jiwa tanpa hak. Wa an zina, melarang perzinahan. Wa an qurbani malil yatim illa billati hiya ahsan, dan untuk memakan harta anak yatim tanpa hak. Kemudian pada akhirnya Allah mengatakan kullu dzalika kana sayyi'u inda rabbika makruha. Semua itu, perzinahan, kesyirikan, pembunuhan dan seterusnya, itu kejelekannya di sisi Allah itu makruha. Makruh. Namun arti makruh dalam Al-Qur'an di sini artinya muharram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhana la yuhibbul fasada wa la yarda li ibadil kufra. Allah tidak cinta kepada kerusakan. Wa la yarda li ibadil kufra, dan tidak ridha dengan kekufuran, meskipun kekufuran itu terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita katakan tadi bahwasanya kehendak Allah ada dua, kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah.
kehendak kauniyah. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Allah menciptakan kekafiran, namun Allah tidak cinta kepada kekafiran. Allah menciptakan kekafiran tersebut kan ada hikmah di baliknya yang terkadang manusia masih bisa belum menalarnya. Namun pastikan itu adalah takdir dari Allah, dan Allah tidak cinta kepada kekufuran. Wala yardha li ibadil kufra. Allah menyatakan Allah tidak ridha kepada kekufuran. Wal abdu ma'murun an yatuba ila Allah ta'ala daiman. Seorang hamba diwajibkan oleh Allah untuk bertobat kepadanya selalu, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika berbuat dosa mengatakan ini merupakan takdir dari Allah, kemudian dia terus berbuat dosa. Ini adalah hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kewajibannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang beriman, agar kalian sukses, agar kalian bahagia. Di dalam Sahih Bukhari dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ayyuhan nas, tubu ila rabbikum." Wahai manusia, bertobatlah kepada Rabb kalian. "Fawalladzi nafsi biyadihi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya selama sehari lebih daripada 70 kali. Itu Nabi SAW yang telah dijanjikan pengampunan Allah Ta'ala. "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara." Allah mengatakan sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa Nabi Muhammad SAW yang telah berlalu dan yang akan datang. Meskipun demikian, Rasul SAW bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah sehari lebih daripada 70 kali. Kemudian juga dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Nabi beristighfar lebih daripada atau sebanyak 100 kali. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim lebih ditekankan lagi untuk banyak beristighfar kepada Allah, bukan malah berdalil dengan takdir dalam masalah maksiat. Kemudian dalam kitab Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud dan seterusnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul atau kunna na'uddu li Rasulullah fil majlis wahid yaqul rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. Kata para sahabat, kami dahulu menghitung istighfarnya Rasul SAW dalam satu majlis itu sebanyak 100 kali. Rasul mengatakan rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wa tub alayya, bila aku tobat, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha menerima tobat dan maha penyayang. Rasul mengatakan seperti ini diulang-ulang dalam satu majlis saja itu sebanyak 100 kali. Itu Rasul SAW. Apalagi kita yang penuh dengan dosa, maka kewajiban kita untuk mengikuti jejak Rasul SAW, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Bagaimanapun ibadah kita, bagaimanapun semangat kita menghidupkan sunnah, masih banyak dosa yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan, maka kewajiban kita banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, waqad amara Allah Subhanahu ibadahu an yaqtimu al-a'mala shalihat bil istighfar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya ketika mereka menutup amal-amal soleh, mengakhiri amal-amal soleh untuk mereka beristighfar kepada Allah. Di antaranya ketika selesai sholat fardu. Dan ini pernah kita sampaikan di masjid ini, yaitu Rasul SAW dikatakan di sini, karena Nabi SAW idza sallama minas shalah yastaghfiru salatan. Rasul SAW pernah atau Rasul SAW selesai sholat fardu, beliau beristighfar 3 kali. Rasul mengatakan Allahumma antas salam, kemudian setelah istighfar astagfirullah, kemudian Nabi mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah pernah kita jelaskan di sini bahwasanya seorang muslim meskipun selesai beribadah, dia disunahkan, dianjurkan untuk beristighfar. Apa hikmahnya? Apa rahasia istighfar selesai sholat fardu? Namanya istighfar itu kebanyakan dilakukan selesai berbuat maksiat. Namun kenapa selesai sholat, selesai ibadah dianjurkan beristighfar? Kata para ulama, yang pertama tujuannya agar kaum muslimin, agar seorang muslim selesai beribadah tidak ujub, tidak takjub dengan dirinya, wah saya penghuni surga, wah saya telah berbuat ibadah. Seorang muslim wajib untuk tawadhu. Meskipun banyak ibadahnya,
wajib dia meyakini banyak kekurangan dalam ibadahnya tersebut. Ketika dia sholat misalnya, ya, banyak celah di dalam sholatnya. Ketika dia bertakbiratul ihram misalnya, Allahu Akbar, yang pertama apakah betul-betul dia ikhlas dalam sholat tersebut? Ya mungkin pertama ikhlas, namun ketika pertengahan sholat apakah dia ikhlas? Kemudian ya kalau sudah ikhlas kepada Allah mulai dari awal sampai akhir, apakah dia sudah betul-betul ittiba sunnah? Meskipun dia sudah banyak belajar ilmu agama, meskipun dia sudah banyak semangat dalam ittiba sunnah, namun insya Allah banyak celah di dalam ittiba sunnahnya, maka banyak beristighfar, ya, agar apa? Memerangi bentuk kesombongan di dalam dirinya. Banyak kekurangan, banyak celah dalam ibadahnya tersebut. Maka seorang muslim sekali lagi harus bertawadhu, ya, artinya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun ilmunya, bagaimanapun ibadah atau amal as-salehnya. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.